Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-546. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Juru Martani dan Ki Sumangkar pun menarik nafas panjang. Mereka juga tergetar oleh kata-kata Kiai Gringsing, seolah-olah ia ingin mengarahkan persoalan tidak nampak oleh indera itu pada Raden Sutawijaya yang memang sedang dibelit oleh persoalan yang rumit. Sementara itu, maka Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun telah dipersilahkan duduk di atas sebuah dingklik kayu di sebelah pembaringan Ki Gede Pemanahan. Ki Juru Martani yang duduk di tepi pembaringan itu pun kemudian berkata, "Kiai Gringsing, menurut pendengaran kami, Kiai adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Itulah sebabnya kami mengundang Kiai mengunjungi Mataram. Justru karena Ki Gede Pemanahan berada dalam keadaan yang nampaknya semakin lama menjadi semakin gawat." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Sebenarnya lah yang aku lakukan sekedar berusaha, seperti yang sudah sering aku katakan. Segala sesuatunya tergantung kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jika Tuhan berkenan, maka mudah-mudahan penyakit yang aku obati itu dapat sembuh. Tetapi bahwa pada suatu saat, aku pun dapat gagal jika usahaku tidak sejalan dengan guratan kehendak yang Maha Kuasa." Ki Juru Martani mengangguk-angguk pula. Dipandanginya wajah Ki Gede Pemanahan yang pucat. Namun nampak pada wajah itu sesuatu yang bergejolak di dalam hati. "Apakah ada sesuatu yang akan kau katakan, Adi Pemanahan? Atau barangkali sebuah pertanyaan?" Ki Gede Pemanahan memandang wajah Ki Juru Martani, namun kemudian ia menggeleng lemah. "Tidak, Kakang. Aku tidak ingin mengatakan dan menanyakan sesuatu." "Jika demikian, silahkan Kiai. Kiai dapat melihat keadaan Ki Gede Pemanahan. Silahkan berbuat sesuatu. Mudah-mudahan yang Kiai lakukan itu akan berguna." Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian mengangguk-angguk sekali lagi. Katanya, "Aku akan berusaha Ki Juru, tetapi Ki Gede Pemanahan pun harus membantu aku berusaha sebaik-baiknya." Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Jawaban Kiai Gringsing itu telah menyentuh perasaannya pula. Seakan-akan ia dihadapkan pada sebuah cermin dan ia melihat dirinya sendiri yang nampaknya sedang berputus asa. Namun Ki Gede Pemanahan tidak segera menyahut, tetapi tatapan matanya yang sayu bagaikan tersangkut pada atap bilik itu. Kiai Gringsing pun kemudian mendekatinya. Perlahan-lahan ia meraba-raba pergelangan tangan Ki Gede Pemanahan, kemudian meraba dadanya dan lambungnya.
Ki Gede Pemanahan masih saja berbaring diam. Dibiarkannya Kiai Gringsing mengamati seluruh keadaannya dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya. Kiai Gringsing merasa betapa tubuh Ki Gede Pemanahan itu bergetar oleh debar di dalam diri Ki Gede Pemanahan. Namun juga karena kelemahan yang semakin mencekam tubuh yang menjadi sangat lemah itu. Sementara itu, luka di tubuh Ki Gede Pemanahan sendiri sebenarnya sudah dapat dikatakan sembuh sama sekali. Yang menyebabkan sakit bukannya karena luka yang tergores di wadaknya itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tetapi justru yang batin, karena luka wadaknya itu sebenarnya sudah sembuh. Karena itulah, maka Kiai Gringsing kini menghadapi persoalan yang lebih rumit dari penyakit yang biasa dihadapinya. Ki Juru Martani yang kemudian duduk di atas dingklik kayu dan membiarkan Kiai Gringsing duduk di sisi Ki Gede Pemanahan di tepi pembaringannya, memperhatikan semua yang dilakukan oleh Kiai Gringsing dengan seksama. Ia melihat dengan tajamnya sentuhan tangan Kiai Gringsing. Sejenak kemudian Kiai Gringsing pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya Ki Juru Martani sambil berkata, "Ki Juru, sebagian terbesar obat bagi Ki Gede Pemanahan justru berada di dalam diri Ki Gede sendiri. Mudah-mudahan Ki Gede dapat memahaminya." Ki Gede Pemanahan yang terbaring itu pun berkata, "Mungkin keadaanku memang dipengaruhi oleh perkembangan jiwaku di saat terakhir. Tetapi bukankah yang wadak ini dipengaruhi pula oleh pengobatan yang wadak pula?" "Benar Ki Gede," berkata Kiai Gringsing. "Tetapi bahwa yang wadak itu sangat dipengaruhi oleh yang halus. Agaknya Ki Gede tentu sudah mengetahuinya pula." Tiba-tiba saja Ki Gede Pemanahan tersenyum. Lalu katanya, "Jika demikian, maka kau adalah seorang dukun yang sebenarnya pandai. Kau melihat bahwa wadahku sudah tidak mampu lagi mengatasi kelemahan jiwaku. Dan itulah yang kau lihat sekarang ini." Kiai Gringsing memandang Ki Juru Martani sejenak. Lalu katanya, "Tentu bukan demikian Ki Gede. Bukankah yang wadak dan yang halus itu saling mempengaruhi dan saling mendorong selama masih ada keserasian, keseimbangan nalar dan budi?" "Benar Kiai," jawab Ki Gede Pemanahan. "Tetapi nalar dan budi yang pribadi kadang-kadang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dalam bebrayan yang luas. Mungkin dengan mementingkan diri sendiri, kita dapat melepaskan pengaruh lingkungan itu. Tetapi bahwa di dalam bebrayan itu, kita diselubungi oleh kepentingan yang saling mengisi, yang mementingkan diri sendiri, dan yang nampaknya dipengaruhi oleh pertimbangan pengaruh lingkungan. Tetapi yang sebenarnya juga karena dorongan kepentingan sendiri semata-mata. Bahkan yang nampaknya sebuah pengorbanan bagi sesama, tetapi arti yang sebenarnya adalah pamrih yang terselubung." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya wajah Ki Juru Martani dan Ki Sumangkar yang menegang. Namun kemudian jawabnya, "Ki Gede, tidak ada hubungan yang dapat lepas sama sekali dari kepentingan sendiri. Pengorbanan yang tulus bagi sesama memang harus dilandasi dengan perbuatan yang tanpa pamrih. Namun itu adalah jangkauan yang seperti Ki Gede katakan, jauh sekali adanya, sejauh bintang yang bergayutan di langit.
Meskipun demikian, seperti kita meyakini adanya bintang yang gemerlapan itu, maka kita pun meyakini bahwa pengorbanan yang tulus itu sebenarnya memang ada. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi pengorbanan yang tulus tergantung sekali pada arah dan landasannya. Kiai, berkata Ki Juru Martani kemudian, jika arah dan landasan itu kuat, maka apakah yang tulus itu dapat merupakan beban pada yang wadak? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, itu adalah tangan kekuasaan yang tidak kasat mata. Tetapi menurut jangkauan nalar yang picik, seharusnya tidak. Namun bahwa yang pasrah itu dapat mengabaikan usaha lahiriah, itulah agaknya yang dapat membebani wadaknya. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, semuanya tergantung sekali kepada tangan yang maha kasih adanya. Dan Kiai melihat yang manakah yang Kiai hadapi sekarang? Wajah Kiai Gringsing menegang. Dipandanginya wajah Ki Juru Martani sejenak. Lalu katanya, jawaban itu ada pada Ki Gede Pemanahan sendiri. Mereka yang ada di dalam bilik itu melihat Ki Gede Pemanahan tersenyum. Katanya, pengorbanan yang tidak berarti seharusnya tidak disebut sebagai pengorbanan. Ia hilang seperti hilangnya garam di dalam lautan. Tetapi jika itu memberikan kepuasan jiwa, maka apakah salahnya jika itulah yang diberikannya? Meskipun demikian, kita dapat mengadakan pertimbangan. Langkah yang manakah yang akan lebih berarti? Sahut Kiai Gringsing. Adakah dalam keadaan tertentu, di dalam gejolak jiwa yang miskin akan keseimbangan, adakah juga pertimbangan itu? Kiai, apakah juga akan memberikan arti yang lebih jika seseorang menghindar dari dirinya sendiri? Pertanyaan itu telah mengejutkan Kiai Gringsing. Sejenak wajahnya menjadi tegang dan kerut-merut di keningnya menjadi bertambah dalam. Namun semua itu hanya terjadi dalam beberapa kejap saja. Wajah itu pun kemudian menjadi pulih kembali, seperti tidak terjadi sesuatu. Ki Juru Martani, Ki Gede Pemanahan, dan Ki Sumangkar melihat dengan jelas perubahan wajah Kiai Gringsing. Tetapi mereka sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun juga. Aku tidak mengerti maksud Ki Gede Pemanahan, berkata Kiai Gringsing kemudian. Adakah seseorang dapat menghindari dari dirinya sendiri? Dan apakah hubungannya dengan keadaan Ki Gede Pemanahan sekarang ini? Ki Gede Pemanahan tersenyum, namun wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat. Katanya perlahan-lahan, Kiai, mungkin Kiai berpendapat bahwa sebaiknya aku memberikan arti yang lebih besar bagi hidupku. Jika aku tidak membiarkan diriku hanyut dalam keadaanku sekarang, maka langkah yang akan aku ambil tentu memberikan lebih banyak arti daripada keadaanku sekarang. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Kiai, aku tidak dapat menghindar dari perasaan yang mencekam, dan inilah kelemahanku sekarang ini. Namun kadang-kadang, seseorang akan menjadi lebih berarti jika ia tidak memberikan arti apa-apa lagi bagi masa-masa selanjutnya. Ah, itu mirip dengan sikap putus asa. Memang yang tidak berbuat sesuatu itu lebih bermanfaat.
dari langkah yang salah. Namun tidak sebaiknya usaha yang dipertimbangkan dengan masak itu terhenti sama sekali. Kiai mungkin benar, tetapi bagaimana dengan pertanyaanku? Apakah akan memberikan arti yang lebih jika seseorang menghindar dari dirinya sendiri? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tentu tidak. Tetapi jika jalan itu ditempuh pula, desak Ki Gede Pemanahan. Kiai Gringsing masih menggeleng. Aku kira tidak ada seorang pun yang akan melakukannya dengan tujuan yang pasti. Maksud Kiai, jika itu terjadi, adalah semata-mata karena tidak ada lagi pegangan. Kiai Gringsing tidak segera menjawab, dan Ki Gede Pemanahan mendesaknya pula. Apakah itu juga berarti bahwa sikap itu mirip dengan sikap putus asa? Perlahan-lahan kepala Kiai Gringsing terangguk kecil, suaranya menjadi datar dan dalam. Ki Gede benar, jika ada orang yang menghindar dari dirinya sendiri, maka orang itu sudah berada di ambang pintu keputusasaan. Setidak-tidaknya, orang itu telah kehilangan cita-citanya. Ki Juru Martani yang mendengarkan pembicaraan itu kemudian menyela. Memang seseorang dapat kehilangan cita-citanya oleh suatu sebab. Tetapi seperti yang Kiai harapkan dari Adi Pemanahan, dapatkah orang yang kehilangan cita-citanya itu dianggap menyia-nyiakan umurnya sendiri? Karena dengan demikian, hidupnya seakan-akan telah terhenti. Kiai Gringsing mengangkat kepalanya, lalu katanya, Ki Juru, ada cita-cita kewadakan, dan ada cita-cita yang lebih luhur lagi. Seorang yang mengasingkan diri dan bertapa di atas bukit yang sepi adalah orang yang tidak lagi mempunyai cita-cita kewadakan, tetapi ia justru sedang tekun berusaha untuk mewujudkan cita-cita yang lebih luhur lagi. Tetapi itu adalah sikap seorang pendeta. Tiba-tiba Ki Sumangkar pun ikut berbicara. Kita dapat mengerti bahwa itu adalah cara yang benar bagi seorang pendeta, tetapi tidak bagi seorang kesatria. Pengabdian kita memang berbeda, meskipun bukan berarti bahwa kesatria dapat mengabaikan pendekatan rohani bagi masa abadinya. Namun setiap pengabdian adalah jasa dan wujud dari kasih sesama. Kiai Gringsing memandang Ki Sumangkar sesaat, kemudian jawabnya, Adi Sumangkar, apakah seseorang dapat menempatkan dirinya dalam pilihan? Apakah ia seorang kesatria atau seorang pendeta atau ulama? Seseorang tidak akan dapat menyebut dirinya sendiri dan menempatkan kakinya di mana ia harus berdiri pada saat ia lahir. Kelahiran belum menunjukkan jalan hidup yang akan ditempuhnya. Tetapi lingkungannya akan memberikan warna bagi kelahiran itu, Kiai. Sahut Ki Sumangkar. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, bagiku tidak. Kelahiran tidak melahirkan perbedaan apapun juga. Kita dapat menyebutnya justru setelah seseorang melakukan sesuatu dengan menempatkan pilihannya. Ki Gede Pemanahan yang terbaring di pembaringannya memotong kata-kata Kiai Gringsing. Tetapi Kiai, yang kadang-kadang menumbuhkan pertanyaan dan kekaburan sikap adalah mereka yang sudah menempuh jalan hidupnya. Tetapi tiba-tiba saja, ia kehilangan arah dan mencari pegangan-pegangan baru yang goyah.
Kiai Gringsing memandang Ki Gede yang pucat, kemudian sambil memijit tangan Ki Gede yang lemah itu, Kiai Gringsing berkata, "Setiap pribadi mungkin sekali mengalami perkembangan. Mungkin perkembangan yang tumbuh semakin subur, tetapi juga perkembangan sikap yang surut. Tetapi bahwa perubahan dapat terjadi, kita tidak akan dapat mengingkarinya. Tentu ada sesuatu yang memaksa perubahan itu terjadi. Suatu kejutan atau persoalan-persoalan yang tidak dapat lagi diatasinya, atau penyesalan yang tidak ada habisnya." Hampir di luar sadarnya Kiai Gringsing menyahut, Tidak selalu, Ki Gede." Jawaban yang tiba-tiba itu memang sangat menarik perhatian, apalagi jawaban itu terlontar dengan serta-merta dari wajah yang menegang. Namun wajah Kiai Gringsing itu segera menjadi kendor. Sebuah senyum membayang di bibirnya. Katanya, "Aku kira tidak selalu demikian. Memang mungkin kejutan perasaan dan persoalan yang tidak dapat lagi diatasi dapat mendorong seseorang untuk berpaling dari sikapnya yang semula. Tetapi tidak setiap perubahan ditumbuhkan oleh sebab yang serupa." "Tentu tidak, Kiai," Ki Juru Martanilah yang menyahut. "Memang ada alasan lain yang membuat seseorang merubah pandangan dan juga cara hidupnya. Mungkin karena usianya, mungkin karena kesadaran akan arti dan nilai-nilai yang lain dari pandangan hidup yang dianut sebelumnya, atau hal-hal lain lagi." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia berkata, "Ternyata kita telah terlibat dalam pembicaraan yang tidak ada ujung pangkalnya. Bukankah kehadiranku di sini sekedar untuk mengobati sakit Ki Gede Pemanahan? Sedangkan Adi Sumangkar masih akan mengucapkan terima kasihnya karena Ki Gede tidak berbuat apa-apa atasnya, selagi Ki Gede masih menjadi seorang panglima di Pajang atas kesalahannya." Ki Gede Pemanahan memandang Ki Sumangkar sejenak. Katanya, "Ia sudah mengucapkan terima kasih pada saat itu. Pada saat aku masih berada di Pajang. Ia mengucapkan terima kasih pula ketika aku menyerahkan kembali senjatanya yang aneh, yang merupakan kembaran senjata macan kepatihan. Karena itu, ia tidak perlu menambah dengan ucapan terima kasih yang lain. Bahkan sekarang akulah yang harus menyampaikan terima kasih kepadanya, karena ia telah ikut serta bersama Sutowijoyo menembus ke dalam sarang Panembahan Agung yang tidak terlawan itu." Tetapi Ki Sumangkar menggelengkan kepalanya. "Aku tidak banyak berbuat apa-apa, dan Panembahan Agung bukannya orang yang tidak terlawan. Jika Ki Gede Pemanahan sempat menjumpainya, maka Ki Gede pun akan dapat menundukkannya." Ki Gede Pemanahan menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tanpa kalian, sulit bagi Sutowijoyo untuk dapat keluar lagi dari jebakan yang mereka pasang. Aku sudah mendengar semuanya." Ki Sumangkar tidak menjawab, tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Namun dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan pun berkata seterusnya. Dan disitulah Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing menunjukkan bahwa bagaimanapun juga kalian masih tetap seorang kesatria. Kalian mengabdikan diri kalian bagi kesejahteraan sesama. "Ah," desis Kiai Gringsing, "kita akan terlibat lagi dalam pembicaraan yang tidak berujung pangkal.
Bukan maksudku, Kiai. Tetapi bahwa perubahan sikap di dalam setiap pribadi tidak selalu merubah pandangan hidup seseorang. Bagaimanapun juga, Kiai Gringsing sampai saat ini masih juga selalu berjuang untuk membasmi kejahatan, justru sebagai suatu pengabdian yang tulus. Bagiku, yang aku lakukan bukannya suatu perubahan sikap atau cara pengabdian. Sejak masa mudaku, aku telah menempuh jalan yang sama. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Sekilas ditatapnya wajah Ki Juru Martani. Namun Ki Gede Pemanahan itu menjadi heran. Agaknya ada sesuatu yang menarik perhatian Ki Juru Martani. Karena itulah, Ki Gede Pemanahan pun segera berkata untuk menarik perhatian Kiai Gringsing. Maksudku, Kiai, Kiai dapat memberikan pengabdian dengan menolong sesama dengan ilmu obat-obatan yang Kiai miliki. Tetapi pada suatu saat, Kiai menyelamatkan seseorang dari tangan-tangan yang hitam dengan ilmu olah kanuragan yang mantap. Ah, sudahlah Ki Gede, berkata Kiai Gringsing sambil tersenyum. Tetapi, apakah aku sudah dapat mulai dengan suatu usaha untuk berbuat sesuatu atas Ki Gede Pemanahan? Mungkin aku masih memerlukan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan, empon-empon, atau akar-akaran, grandel dari akar, batang, kulit, daun sampai kepada bunga dan buahnya. Aku harus melumatkannya dan mengambil airnya. Barangkali obat itu dapat menyejukkan tubuh Ki Gede untuk sementara. Ki Gede Pemanahan tidak menyahut. Sekilas dipandanginya Ki Juru Martani yang menarik nafas dalam-dalam. Namun tampak pada wajahnya bahwa sesuatu sedang bergejolak di dalam hatinya. Ketika ia melihat Kiai Gringsing masih saja memijit-mijit tubuh Ki Gede, maka tiba-tiba katanya, "Kiai, jika Kiai memerlukan, biarlah Kiai menyuruh 1-2 orang pelayan yang barangkali juga mengerti serba sedikit tentang obat-obatan. Barangkali Kiai tinggal menyebut jenisnya, biarlah mereka mencarinya." Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak boleh keliru, Ki Juru. Karena itu, aku sendiri akan mencarinya. Meskipun pelayan itu dapat menyertaiku dan menunjukkan kemana aku harus mencari di kebun belakang atau di pinggir sungai." Ki Juru Martani mengerti bahwa Kiai Gringsing harus yakin bahwa dedaunan, akar-akaran dan barangkali empon-empon atau jenis yang lain itu tidak boleh keliru. Namun hal itu ada baiknya karena dengan demikian ia akan dapat berbicara dengan Ki Gede Pemanahan tentang sesuatu yang sangat menarik perhatiannya atas Kiai Gringsing yang dibayangi oleh rahasia pribadinya itu. Karena itu, maka Ki Juru Martani pun kemudian berkata kepada Kiai Gringsing, "Baiklah Kiai, jika memang demikian, biarlah seseorang mengantar Kiai dan menunjukkan di mana Kiai mendapatkan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang Kiai perlukan itu." Demikianlah, maka Kiai Gringsing pun kemudian diantar oleh Ki Juru Martani keluar dari bilik itu setelah Ki Gede Pemanahan menyebut seseorang yang akan dapat melayani Kiai Gringsing di dalam memilih jenis dedaunan yang diperlukan. Oleh Ki Juru Martani, maka disuruhnya seorang pelayan memanggil orang yang diperlukannya dan kemudian menyerahkannya kepada Kiai Gringsing. "Silahkan Kiai, orang ini juga mengerti serba sedikit tentang jenis-jenis dedaunan.
dan empon-empon yang dapat dijadikan obat. Sehingga barangkali ia akan dapat menunjukkan di mana Kiai harus mencari obat-obatan itu. Baik Ki Juru, mudah-mudahan aku dapat menemukannya dan barangkali dapat sedikit menolong. Kiai Gringsing berhenti sejenak. Ada sesuatu yang akan dikatakannya, tetapi agaknya Kiai Gringsing ragu-ragu. Ki Juru Martani adalah seorang yang mempunyai tanggapan yang cukup tajam. Karena itu, maka ialah yang kemudian bertanya, "Kiai, apakah ada sesuatu yang akan Kiai katakan tentang Ki Gede Pemanahan yang sedang sakit itu?" Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ki Juru, semuanya memang tergantung kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi baiklah aku mengatakan kepada Ki Juru bahwa sakit Ki Gede Pemanahan sudah menjadi terlampau parah. Hanya karena Ki Gede Pemanahan adalah seorang prajurit yang luar biasa dan mempunyai kelebihan yang jauh melampaui ketahanan jasmaniah orang kebanyakan, maka Ki Gede Pemanahan masih dapat berbicara dengan lancar dan bahkan masih dapat tersenyum dan sedikit bergurau. Tetapi bagi manusia biasa yang lain, jika ia mengalami sakit seperti itu, maka orang itu tentu sudah kehilangan segala kemampuan ketahanan jasmaniahnya. Bahkan mungkin ia sudah kehilangan kesadaran dan harapan sama sekali untuk dapat sembuh." Ki Juru Martani mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia pun sudah melihat kemungkinan serupa itu. Tetapi keterangan Kiai Gringsing, seseorang yang khusus mempelajari masalah-masalah serupa itu, menambah keyakinannya bahwa Ki Gede Pemanahan berada di dalam keadaan yang gawat. Dan seperti Kiai Gringsing, Ki Juru pun mengetahui bahwa penyakit yang sebenarnya dari Ki Gede Pemanahan telah datang dari dirinya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.